Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Multazima Lydia Laslia dengan NIM 207190070. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia pada dasarnya diawali ketika kita memasukkan makanan di mulut, kemudian diproses hingga sisanya dikeluarkan di anus. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan pada manusia merupakan serangkaian kerja organ tubuh yang saling bekerja sama untuk mengubah makanan yang kita makan sehari-hari menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat diserap di usus halus, sehingga nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan tersebut dapat diserap di usus halus dan dapat diedarkan di seluruh tubuh. Pada dasarnya, proses pencernaan di dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi 4 tahap. Pertama adalah ingesti. Ingesti merupakan proses masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian digesti. Digesti merupakan proses pencernaan, yakni makanan dicerna di dalam organ-organ tubuh manusia. Kemudian absorpsi, yakni penyerapan, biasanya terjadi di dalam usus halus. Kemudian defekasi, yakni pengeluaran melalui anus. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu sangat kompleks ya. Di antaranya ada 6 organ utama dalam sistem pencernaan. Nah, apa saja organ tersebut? Organ tersebut adalah mulut. Kedua adalah kerongkongan. Ketiga adalah lambung. Lalu ada usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Organ sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Nah, makanan dimakan pertama kali masuk ke organ pencernaan, yakni mulut. Makanan di dalam mulut akan dipotong, diproses menjadi lebih kecil-kecil oleh gigi. Nah, pada dasarnya gigi manusia itu dibagi menjadi 3. Pertama itu adalah gigi seri. Gigi seri adalah gigi yang berada di depan untuk memotong makanan. Kedua adalah gigi taring. Gigi taring itu adalah gigi yang berada di samping dan berfungsi untuk mengoyak makanan. Ketiga adalah gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang berada di belakang untuk melumatkan makanan. Setelah makanan melalui proses dijadikan kecil-kecil dan dilumatkan oleh gigi. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat lidah. Lidah adalah indera perasa, ya, indera pengecap gitu. Dengan lidah kita bisa merasakan rasanya makanan itu asin, manis, pedas, ataupun asam. Selain itu, selain lidah dan gigi, di dalam mulut juga ada namanya kelenjar air liur atau saliva. Nah, air liur ini mengandung lendir dan fungsinya itu adalah untuk antibakteri. Selain itu, air liur juga memiliki peran penting lagi dalam proses pencernaan, yakni mengandung enzim betialin. Nah, enzim betialin ini digunakan untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya makanan yang telah dilumatkan di dalam mulut itu akan menjadi bolus. Nah, bolus setelah di mulut kemudian menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan inilah merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Selain itu, di dalam kerongkongan ini juga terdapat gerak peristaltik. Nah, apakah gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik merupakan gerak yang mendorong bolus agar masuk ke dalam lambung. Bolus masuk ke dalam lambung akibat gerak peristaltik di kerongkongan tadi. Nah, bolus akan diproses sedemikian rupa di lambung. Nah, bolus akan diaduk dan dicampur di lambung dengan enzim-enzim dan zat yang ada di lambung. Nah, zat apakah itu? Di lambung itu ada HCl, ada enzim pepsin, dan ada enzim renin. Nah, HCl itu bersifat asam, oleh sebab itu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk
ke dalam makanan, masuk ke dalam pencernaan bersama makanan. Kemudian ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi polipeptida dan asam amino. Kemudian ada enzim renin. Nah, enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan kasein yang ada di dalam susu. Setelah mengalami pengadukan dan pencampuran di lambung tadi berlangsung sekitar 2-4 jam, kemudian bolus akan berubah kekuningan dan berubah menjadi kimus atau bubur usus. Selanjutnya, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, kimus akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus halus. Dan usus halus itu sendiri dibagi menjadi 3. Yakni pertama adalah usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum. Duodenum memiliki panjang sekitar 0,25 meter atau 1/4 meter ya. Kemudian ada juga kedua adalah usus tengah, yakni jejunum. Jejunum ini memiliki panjang 7 meter. Wow, panjang sekali ya. Kemudian ada yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, panjangnya itu sekitar 1 meter. Setelah kimus dari lambung menuju ke usus halus, maka pertama kali akan masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, di dalam duodenum ini terdapat beberapa enzim. Di antaranya ada 3 enzim. Pertama adalah enzim lipase, kedua adalah enzim amilase, dan ketiga adalah enzim tripsin. Oke. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Dan enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Selanjutnya makanan akan masuk ke jejunum. Nah, di sini makanan akan dicerna lagi agar siap diserap ke ileum. Nah, di ileum itulah terdapat penyerapan kembali zat-zat makanan. Ya, seperti asam amino atau mineral itu diserap di usus halus, yakni di ileum melalui villi, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar itu ada yang naik, mendatar, lalu menurun. Nah, di dalam usus besar itu juga terdapat bakteri Escherichia coli atau biasa kita sebut dengan E. coli. Nah, bakteri inilah merupakan bakteri pembusukan, bakteri yang dapat mengakibatkan sisa-sisa bahan makanan tersebut membusuk dan akhirnya menjadi feses. Kemudian setelah menjadi feses dari usus besar, lalu sisa-sisa makanan tersebut diteruskan ke anus dan feses dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itulah teman-teman ya, proses pencernaannya dari mulut menuju ke dalam mulut, ke dalam kerongkongan, ke dalam lambung, usus halus, usus besar, kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, selain ya organ-organ utama tadi itu ada organ tambahan. Nah, organ-organ tambahan tersebut ada hati, pankreas, dan juga kantung empedu. Oke. Nah, hati berfungsi sebagai detoksifikasi atau menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, kantung empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lemak-lemak tersebut bisa diproses dan bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas itu berfungsi dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke, baik. Berikut merupakan video ilustrasi ya bagaimana makanan itu dicerna di dalam organ pencernaan manusia. Langsung kita tonton aja. Nah, awalnya itu ada mulut sebagai organ pertama kali ya makanan dimasukkan. Nah, itu makanan dimasukkan, dikunyah di mulut, itu ada lidah dan gigi untuk memotong makanan. Kemudian makanan ditelan.
Nah, melalui kerongkongan itu bolus masuk, itu ada paringnya yang menutup ya biar makanan tidak masuk ke paru-paru. Makanan masuk ke kerongkongan, lalu makanan menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung itu sudah ada enzim-enzim, ada pepsin, renin, dan juga HCl. Makanan diproses, dilumatkan lagi, diaduk-aduk lagi menjadi lebih kecil-kecil lagi, kemudian menuju ke usus halus. Nah, usus halus sangat panjang sekali dan di situ ada duodenum pertama kali setelah lambung, lalu ada jejunum dan ada ileum. Nah, makanan masuk ke dalam usus halus tersebut. Nah, di situ ada juga pankreas ya. Itu adalah untuk menyuplai enzim-enzim. Nah, dan di tayangan itu ada villi. Villi itu adalah yang menyerap makanan di dalam si usus halus ya. Villi itu berbulu-bulu dan bulu itu digunakan untuk menyerap makanan. Sehingga makanan yang sisa-sisa, makanan yang tidak diserap lagi masuk ke dalam usus besar, dan di usus besar itu makanan akan terjadi pembusukan, lalu menuju ke anus. Selanjutnya, makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, dari keseluruhan proses pencernaan tadi dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah secara mekanis dan kedua secara kimiawi. Nah, mekanis ini proses pencernaan yang diaduk, dicampur seperti itu. Misalnya seperti di mulut, ketika makanan dioyak, makanan dilumatkan oleh gigi, itulah proses pencernaan secara mekanis. Selain itu, di lambung juga terjadi proses pencernaan secara mekanis, yakni makanan bolus yang diaduk-aduk dengan enzim-enzim dan zat HCl di lambung. Nah, selain itu ada pencernaan secara kimiawi, yakni pencernaan yang melibatkan kerja enzim. Misal di mulut ada enzim pektialin yang mengubah amilum menjadi maltosa, seperti itu. Terima kasih, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.